Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 6. Kali ini kami akan membahas inflasi dalam perspektif Islam yang beranggotakan Aropi Salman, Dede Burhan, Mutiara Indi Asri, Reva Anugrah, dan Triawan Abdul Ghani. Dalam pembahasan kali ini, kami mengambil 5 poin. Yang pertama, sejarah inflasi. Yang kedua, natural inflation. Yang ketiga, Hammond error inflation. Yang keempat, akibat inflasi. Dan yang terakhir, perbedaan inflasi konvensional dan inflasi perspektif Islam. Sejarah inflasi. Sejarah inflasi terjadi pertama kali seiring dengan kerajaan Bizantium yang berusaha mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin ke negara-negara lain agar dapat mengumpulkan uang emas sebanyak-banyaknya. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Akhirnya orang-orang harus makan, membeli pakaian, mengeluarkan biaya untuk transportasi, serta juga menikmati sehingga mereka akan membelanjakan uang yang dikumpulkan tadi sehingga malah menaikkan tingkat harga komoditasnya sendiri. Revolusi harga di Eropa terjadi sepanjang beberapa abad. Pola kenaikan tingkat harga pertama kali tampak di Italia dan Jerman sekitar tahun 1470. Kemudian, seperti penyakit menular, inflasi menyerang Eropa dimulai dari Inggris dan Perancis pada tahun 1480-an, meluas ke semenanjung Iberia lalu ke Eropa Timur pada tahun 1500-an. Kenaikan harga sangat cepat pada bahan-bahan mentah terutama makanan. Di Inggris, harga kayu, ternak, dan biji-bijian meningkat 5-7 kali lipat dari tahun 1480 sampai 1650. Sementara manufaktur harganya meningkat 3 kali lipat. Kenaikan 700% selama 170 tahun itu jika dihitung secara compound hanya sebesar 1,2% per tahunnya. Tetapi di sisi lain, gaji hanya meningkat kurang dari setengahnya, sehingga masyarakat sangat mengalami goncangan akibat tekanan inflasi. Daya beli uang dan gaji pekerja menurun dengan tingkat yang dianggap sangat mencemaskan. Apa yang menyebabkan semua hal di atas? Tidak ada satu sebab utama yang dapat disalahkan. Semuanya adalah akibat gabungan dari penurunan produksi, pertanian, pajak yang berlebihan, depopulasi, manipulasi pasar, high global cost, pengangguran, kemewahan yang berlebihan, dan sebab-sebab lainnya seperti perang yang berkepanjangan, embargo, dan pemogok kerja. Selanjutnya yaitu teori inflasi dalam perspektif Islam. Salah satu ekonom muslim yang memberikan teorinya yaitu Taqiyuddin Ahmad Al-Makrizi atau disebut dengan teori Al-Makrizi. Secara umum, inflasi sering diartikan sebagai gejala naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, menurut Al-Makrizi, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Menurutnya, ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, maka akan mengakibatkan persediaan barang mengalami kelangkaan dan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama. Faktor penyebab inflasi dalam Islam. Menurut Al-Makrizi, terdapat 2 macam inflasi. Yang pertama, natural inflation atau inflasi yang terjadi secara alamiah. Yang kedua, yakni kebalikan dari natural inflation, yaitu natural inflation atau inflasi yang tidak disebabkan secara alami. Maksudnya yaitu human error inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama yaitu inflasi yang terjadi secara alamiah atau natural inflation adalah suatu penyebab inflasi yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Misalnya, terjadi ketika bencana alam,
makanan menjadi meningkat karena bahan makanan menjadi sulit untuk didapat, distribusi sulit, kemudian gagal panen. Sementara permintaan akan bahan makanan itu tinggi, sedangkan daya beli masyarakat ketika itu rendah. Maka permintaan yang tinggi otomatis akan menyebabkan harga yang tinggi pula. Dengan ini, Al-Makrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan. Jika memakai perangkat analisis konvensional, yaitu persamaan identitasnya, MV sama dengan PT sama dengan Y, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, T jumlah barang dan jasa, dan Y merupakan tingkat pendapatan nasional. Maka, natural inflation dapat diartikan sebagai gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian dan naiknya daya beli masyarakat secara real. Natural inflation dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua. Yang pertama, akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor meningkat sedangkan impor menurun, sehingga net ekspor nilainya sangat besar, yang akan mengakibatkan naiknya permintaan agregat. Nah, kejadian ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu, inflasi terjadi karena ekspor yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan impor yang sepadan juga. Akibatnya, karena banyak sekali barang dari Madinah yang dijual keluar, sehingga pedagang-pedagang itu membawa banyak uang masuk ke Madinah. Karena memiliki banyak uang, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat saat itu menjadi meningkat. Karena daya beli masyarakat pada saat itu meningkat, otomatis permintaan pun meningkat. Nah, dampak dari permintaan yang meningkat itu akan terjadi kenaikan harga. Hal ini terjadi karena jumlah ekspor lebih tinggi daripada impor. Pada saat itu, Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan untuk stop belanja selama 2 hari. Setelah diberlakukan kebijakan itu, permintaan pun kemudian menjadi kembali normal, permintaan agregat normal, dan tentu saja harga kembali normal. Yang kedua, yaitu inflasi diakibatkan dari turunnya produksi. Hal ini bisa terjadi karena terjadi musim paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentang bagian B tentang human error inflation. Human error inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan dan kaidah syar'i. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar atau lurus. Human error inflation dalam sistem syar'i dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, corruption and bad administration, korupsi dan administrasi yang buruk. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan buruknya administrasi pemerintah merupakan salah satu penyebab dari terjadinya inflasi. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pemberian suap bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dalam terhormat, baik kalangan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintah tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Ini ya
Ini terjadi di Indonesia sangat jelas. Para pemegang kekuasaan itu bukan karena kemampuannya, melainkan karena ingin menguasainya atau menjadikan suatu keinginan ya dalam pencapaian menjadi pemerintah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yakni excessive tax push inflation atau pajak yang berlebihan. Efek yang ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan pada perekonomian hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan cacatnya administrasi. Yang buruk yaitu kontraksi pada kurva penawaran agregat. Namun jika dilihat lebih jauh, excessive tax tersebut mengakibatkan efisiensi loss atau deadweight loss. Yang ketiga yaitu excessive monetary inflation, percetakan uang berlebihan. Ya, ini percetakan uang berlebihan ini sangat jelas ya. Keuntungan dari percetakan koin yang didapat oleh percetakan yang dimana biasanya percetakan tersebut dimiliki oleh pihak penguasa atau kerajaan. Tindakan Signorge ini juga salah satu penyebab inflasi termuka. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya oleh teman saya. Yang selanjutnya, akibat inflasi. Di sini dibagi menjadi beberapa hal. Menurut ekonomi Islam, yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Akibat dari inflasi itu, orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi kembali. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang keempat, mengarahkan investasi kepada hal-hal yang tidak produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. 1. Pengertian inflasi dalam perspektif Islam. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Makriji menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya. Mereka atau konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Al-Makriji mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja, melainkan karena faktor kesalahan manusia, sehingga berdasarkan faktor penyebabnya, Al-Makriji menegaskan bahwa inflasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor alamiah atau natural inflation dan inflasi karena kesalahan manusia atau human error inflation. A. Faktor alamiah atau natural inflation. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Makriji, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang signifikan dan kehidupan permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan, harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat.
Al-Makrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau AS atau naiknya permintaan agregatif atau AD. Jika memakai perangkat konvensional yaitu persamaan identitas, BMV sama dengan PT sama dengan Y, di mana M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan kecepatan peredaran uang, P sama dengan tingkat harga, T sama dengan jumlah barang dan jasa atau Q, dan Y sama dengan tingkat pendapatan nasional atau GDP. Maka natural inflation dapat diartikan sebagai 1. Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian atau T. Misalnya T semakin turun sedangkan M dan P tetap, maka konsekuensinya P semakin naik. 2. Naiknya daya beli masyarakat secara real. Misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara neto terjadi impor uang yang mengakibatkan M turun, sehingga jika V dan T tetap maka P naik. Lebih jauh jika dianalisis dengan persamaan. AD sama dengan AS dan AS sama dengan Y, AD sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M, di mana Y pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, dan X dikurang M sama dengan net ekspor. B. Faktor karena kesalahan manusia atau human error inflation. Faktor kesalahan manusia atau error inflation terbagi menjadi dua, yaitu 1. Korupsi dan administrasinya yang buruk, 2. Pajak yang berlebihan, 3. Peningkatan siklus mata uang. 1. Korupsi dan administrasinya yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada sebagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik pada kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat, tetapi justru disita kekayaannya, bahkan dieksekusi. Kondisi ini selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup. 2. Pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan sebagai pajak baru serta
menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. 3. Peningkatan siklus mata uang fulus. Pada awalnya, uang fulus mempunyai nilai intrindik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya, dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintahan untuk memperoleh keuntungan yang besar di percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi yang tidak terkendali, sehingga penguasa mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk mengemukakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan siklusnya mengalami peningkatan sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. Inflasi secara konvensional. 1. Pengertian dasar. Ada beberapa istilah inflasi dalam beberapa buku ekonomi pada umumnya. Pada buku Norvin diungkapkan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara terus-menerus. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga secara umum. 2. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sebab, berdasarkan asal, dan menurut tingkat keparahannya. A. Berdasarkan sebab. Inflasi berdasarkan sebab terbagi menjadi 3, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, dan market inflation. 1. Demand pull inflation. Inflasi ini bermula dari kenaikan permintaan total aggregate demand sedangkan produksi telah berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. 2. Cost push inflation. Berbeda dengan demand pull inflation, cost push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi dibarengi dengan resensi. Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa faktor, diantaranya perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah, suatu industri yang sifatnya monopolis, kenaikan harga bahan baku industri. 3. Market inflation. Dalam prakteknya, jarang sekali dijumpai inflasi dalam bentuk murni, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi karena penurunan penawaran yang terjadi sendiri-sendiri. Inflasi yang terjadi dibarengi negara di dunia pada umumnya adalah campuran dari kedua macam inflasi di atas, atau apa yang bisa disebut dengan inflasi campuran, market inflation. Inflasi campuran disebabkan karena adanya campuran antara inflasi tarikan permintaan dengan inflasi dorongan biaya. B. Berdasarkan asal. Inflasi berdasarkan asal terbagi menjadi 2, yaitu domestic inflation, imported inflation. 1. Domestic inflation. Inflasi ini adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Misalnya, terjadi defisit anggaran belanja negara secara terus-menerus yang diatasi dengan mencetak uang. 2. Imported inflation. Inflasi ini adalah inflasi yang tertular dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga-harga barang ekspor seperti teh, kopi,
di luar negeri atau negeri tujuan ekspor. C. Menurut tingkat keparahannya. Inflasi menurut tingkat keparahannya yaitu inflasi ringan. Inflasi yang ditingkatkan masih di bawah 10% setahun. 2. Inflasi sedang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.